Oh, Pada kesempatan kuliah kali ini, eh, giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan ya terkait dengan tema model dan komponen strategik. Saya akan share dulu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan book chapter dengan tema model dan komponen manajemen strategik. Ya, terkait dengan book chapter ini diawali dengan pendahuluan, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan literatur. Pendahuluan di manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan lalu lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Dalam manajemen strategi terdapat unsur yang sangat penting di dalam membantu suatu manajemen perusahaan, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya berupa model strategi dan komponen strategi organisasi. Model strategi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu perusahaan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi mereka. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komponen strategi organisasi adalah elemen penting yang membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model-model manajemen strategi. Menurut Umar Hussein, ada 3 contoh model perencanaan strategis yang diambil dari pendapat para pakar manajemen strategis, yaitu pertama model dari Wayne Hanger, yang kedua dari model dari Fred R. David, dan ketiga adalah model dari Glenn Basman. Yang pertama model dari Fred R. David, yaitu dia memiliki tiga elemen, ya, tiga tahapan dalam modelnya. Yang pertama adalah perumusan strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan pengembangan pernyataan misi perusahaan. Yang kedua, melakukan audit internal dan eksternal. Yang ketiga, menetapkan sasaran jangka panjang. Yang keempat, menghasilkan dan mengevaluasi memilih strategi. Kemudian tahapan yang kedua adalah implementasi strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan satu, menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan. Dua, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan strategi yang sudah dipilih pada tahap perumusan strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan pengukuran dan mengevaluasi hasil dari implementasi strategi. Yang berikutnya adalah model J. David Hanger dan Thomas L. Whelan. Model J. David Hanger dan Thomas L. Whelan ini memiliki 4 eh, elemen ya terkait dengan model yang ia amati. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan, yaitu pengamatan lingkungan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kedua adalah perumusan strategi berupa pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Ketiga adalah implementasi strategi. Implementasi strategi meliputi penentuan misi perusahaan atau organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, dan mengembangkan strategi dan menetapkan pedoman kebijakan. Sedangkan yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh perusahaan.
Hal ini berarti membandingkan antara kinerja perusahaan yang dengan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah model-model strategik perusahaan. Di dalam model-model strategik perusahaan itu ada 3 model yang diambil dari beberapa tokoh ya, penulis. Yang pertama adalah fit model. Fit model adalah model manajemen strategi yang mengacu pada perumusan strategi yang sesuai dengan misi, tujuan, dan strategi yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah intent model. Ya. Model intent adalah model manajemen strategi yang mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Hamel dan Prahat ya, tahun 98. Model ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh perusahaan yang mengacu pada kemampuan dan kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga adalah model strategi perusahaan Porter 5 Forge. Model ini didasarkan pada 5 kekuatan yang mengatur kekuatan dan kelemahan suatu industri yang pada akhirnya menentukan potensi profitabilitasnya, yaitu berupa analisis pendatang baru. Kedua adalah kekuatan pemasokan. Ketiga adalah produk penggantian. Keempat adalah kekuatan pembelian. Dan kelima adalah persaingan dalam industri. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan komponen industri, komponen strategik organisasi. Komponen strategi organisasi berdasarkan pendapat Hill dan John bahwa di dalam tiap unsur dari dasar proses manajemen strategi itu mengandung komponen-komponen atau faktor-faktor tertentu. Yang pertama adalah visi. Visi adalah suatu keinginan terhadap keadaan masa datang yang dicita-citakan oleh organisasi. Yang kedua adalah misi. Misi merupakan pernyataan jangka panjang tentang alasan yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Yang ketiga adalah elemen komponen strategi organisasi adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas atau kinerja. Kemudian yang keempat adalah strategi, yaitu merupakan keterampilan dan ilmu memenangkan persaingan. Dan yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan ada 2, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi pilihan strategis guna mendefinisikan situasi kompetitifnya. Rangkuman dari pemaparan terkait dengan model manajemen strategi dan model manajemen perusahaan, strategi perusahaan serta komponennya adalah bahwa model manajemen strategi itu meliputi 3 tahapan, yaitu berupa formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ya, yang ketiga adalah model strategi perusahaan. Ditemukan 3 model ya dalam penelitian kali ini, yaitu fit model, intent model, dan Porter 5 Forge. Kemudian komponen strategi organisasi berupa komponennya itu adalah visi, yang pertama, kedua adalah misi, tujuan, strategi organisasi, kebijakan organisasi terkait dengan lingkungan. Demikian pemaparan terkait dengan model dan komponen strategi manajemen. Berikut adalah respon dan pertanyaan dari beberapa kelompok terkait dengan makalah book chapter dari kelompok 2. Yang pertama, respon dari kelompok 1 ya terkait dengan komentarnya terhadap book chapter ini. Ini akan menjadi masukan bagi kelompok 2. Pertama, terkait dengan lambang di kawasan terlalu besar. Kedua, penomoran belum ada. Kemudian keterangan gambar pada gambar yang awal ya, belum ada keterangannya. Kemudian terkait dengan beberapa penulisan yang salah ketik. Kemudian
makanya kurang dari 20 halaman. Nah, terkait pertanyaan dari kelompok satu, apa yang dimaksud dengan lingkungan internal dan eksternal dalam konsep perencanaan strategis model J. David Hunger dan Thomas L. Whelan? Sebentar. Ya, konsep perencanaan strategis model J. David Hunger dan L. Whelan itu yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Di sini ada dua bagian, yaitu pengamatan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Ini mungkin yang menjadi pertanyaannya, ya. Ya, terkait dengan lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam jangkauan perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah pengaruh-pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan yang itu berada domain atau ranahnya berada di luar lingkungan perusahaan. Jadi kalau lingkungan internal adalah terkait dengan faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan internal perusahaan yang itu bisa mempengaruhi dari kinerja perusahaan itu sendiri. Ya, bisa termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan perusahaan, ya, kebijakan-kebijakan perusahaan, kepemimpinan, dan SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal dalam konsep perencanaan strategis adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap perusahaan yang itu adalah sifatnya di luar dari perusahaan, tapi mempengaruhi perusahaan. Misalkan adalah seperti terkait dengan bahan baku, ya lingkungan eksternal, masyarakat, ya, kemudian saingan produk yang lain dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karakteristik penerapan manajemen strategis, salah satunya ialah mampu merespon isu-isu strategis. Bagaimana pendapat Anda tentang pemimpin atau kepala sekolah yang otoriter? Ya, salah satu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan atau dalam kaitan dengan kita adalah lembaga pendidikan, di mana perusahaan atau organisasi itu tidak lepas dari adanya kepemimpinan. Di mana pemimpin ini memiliki eh, ranah atau bagian yang sangat penting, karena pemimpinlah yang nanti akan mengatur, mengarahkan sebuah organisasi perusahaan atau sekolah itu sendiri. Nah, termasuk di lembaga sekolah, di mana di lembaga sekolah, baik itu sekolah swasta atau sekolah negeri, ya, kepala sekolah itu menjadi pionir, menjadi kepemimpinan yang kemudian harus bisa menggerakkan seluruh komponen-komponen yang ada dalam organisasi, baik itu tenaga kependidikan berupa guru ataupun tenaga kependidikan yang lainnya yang itu bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan agar tujuan dari suatu organisasi pendidikan itu bisa tercapai. Nah, yang idealnya seorang pemimpin itu haruslah memiliki karakter-karakter kepemimpinan yang baik atau yang jenius, ya, di mana dia bisa menerapkan visioner, visi yang ke depan, mengembangkan lembaganya atau organisasinya, ya, bisa kemudian menggerakkan seluruh unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasinya, sehingga dia bisa bergerak bersama-sama dengan satu tujuan yang sama. Ini yang kemudian bisa harusnya kemudian dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, jika kemudian seorang pemimpin itulah otoriter, nah ini salah satu bentuk apa ya, sifat atau tipe kepemimpinan, ya. Ada sifat negatif dan positif dari kepala sekolah yang otoriter, ya. Tapi kecenderungannya adalah dia bersifat eh, negatif, ya, karena terkait dengan isu-isu strategis, ya, dari manajemen strategis ini. Ya, di antaranya kalau dia otoriter artinya dia kecenderungannya adalah tidak mau mendengar masukan atau saran dari bawahan. Di mana sebuah organisasi itu akan bisa berkembang dan maju jika dia bisa merespon isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kalau begitulah pendidikan,
dan bisa merespon isu-isu yang kemudian bagaimana mengembangkan lembaga itu sendiri. Kalau kemudian lembaga itu tidak, pemimpin itu tidak bisa kemudian bekerja sama dengan bawahannya, maka yang akan terjadi adalah gap, ya, kerja yang tidak sepadan antara eh, perintah yang diberikan oleh pemimpin dengan kemampuan bawahannya untuk kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Nah, ini sangat sangat kontraproduktif dalam sebuah kemajuan organisasi dilihat dari penerapan manajemen strategis. Kemudian yang ketiga, seperti apa contoh dalam penerapan manajemen manajemen berbasis madrasah atau sekolah? Ya, di era otonomi atau desentralisasi kebijakan pendidikan, itu ada yang namanya manajemen berbasis sekolah atau madrasah, di mana lembaga pendidikan itu diberikan kewenangan penuh untuk memanage lembaganya atau sekolahnya agar bisa bersaing disesuaikan dengan kemajuan zaman dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, pada penerapan manajemen berbasis madrasah sekolah ini tentu disesuaikan juga dengan besar kecilnya dari lembaga tersebut. Kalau kita bicara swasta, mungkin sekolah swasta berarti ada tingkatan level. Biasanya ada swasta yang memang memiliki kemampuan yang lebih, ya, kemampuan baik itu dari sarana prasarana maupun kemampuan finansialnya, atau dari yang hanya sekolah eh, tingkatnya yang lebih rendah seperti itu. Nah, ini akan berbeda, ya, penerapan manajemen yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Tapi kalau kita melihat sekolah-sekolah negeri yang itu adalah memiliki manajemen yang diberikan standarnya oleh pusat, nah ini harus bisa melaksanakan seluruh komponen-komponen yang diberikan oleh eh, kebijakan diberikan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sendiri, dengan memberikan tambahan eh, kemampuan atau keunggulan dari sekolah tersebut terkait dengan eh, lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut, sehingga anak-anak memang bisa mengoptimalisasikan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ini sangat-sangat penting saya terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Baik, yang berikutnya dari kelompok 3, untuk respon terhadap makalahnya atau book chapter ini, eh, sama, ya, terkait dengan penomoran itu belum ada, sub-sub tema dan matrik analisis SWOT tidak ada keterangannya. Ini akan menjadi masukan bagi kami kelompok 2. Kemudian pertanyaannya untuk dari kelompok 3, untuk hasilnya apa yang membedakan konsep perencanaan strategi model J.A. Pitts dan Richard B. Robinson dengan konsep perencanaan strategis model J. David Hanger dan Thomas Phelan? Nah, kalau model J.A. Pitts dan Richard Robinson itu hanya memiliki 3 komponen, ya. Sebentar. J. Ya. Kalau model konsep perencanaan strategis dari Peirce dan Robinson itu menawarkan model manajemen strategi, ya, mulai dari tingkat formulasi komponen-komponen dasar dari model yang digunakan untuk menganalisis operasi manajemen strategi dan memberikan hubungan antara komponen utama dari proses manajemen strategis. Ya, jadi penjelasan dari konsep perencanaan strategi model Japinso itu lebih terperinci dibandingkan oleh model J. David Hunger, di mana model Japers itu memiliki 9 langkah dalam penerapan konsep perencanaannya. Di antaranya adalah merumuskan misi perusahaan, kemudian melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Yang ketiga adalah menilai lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat adalah menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, mengidentifikasi pilihan-pilihan
yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dengan cara menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal, karena memiliki satu set tujuan tahunan dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Kedelapan, mengimplementasikan strategi. Yang kesembilan, mengevaluasi keberhasilan proses strategi tersebut. Jadi dibandingkan model J. David Hunger, ya, yang berupa prosesnya adalah pertama pengamatan lingkungan, baik lingkungan eksternal dan internal. Itu adalah perumusan strategi. Ketiga adalah perumusan strategi meliputi misi perusahaan dan tujuan-tujuannya. Yang keempat adalah implementasi strategi. Jadi sebenarnya pada intinya mah rata-rata baik model konsep perencanaan strategi manajemen itu eh, memiliki langkah-langkah yang hampir sama, ya. Hanya beberapa yang dilakukan oleh eh, para para konseptor ini biasanya ada yang lebih terperinci, ada yang kurang terperinci. Tapi tujuannya semuanya adalah sama. Ya, biasanya kalau di kita rangkuman itu biasanya ada perumusan, ya, perumusan strategi, kemudian pelaksanaan atau implementasi, ya, kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Intinya seperti itu. Yang kedua, apakah model dan komponen strategi dalam bidang pendidikan sama saja antara sekolah negeri dan yayasan? Baik, terkait model dan komponen strategi dalam bidang pendidikan, ya, baik sekolah negeri dan yayasan, pada intinya sama saja. Yang kadang membedakan implementasi di lapangan itu adalah terkait dengan eh, kemampuan masing-masing lembaga, ya, dalam eh, menerapkan model strateginya untuk mencapai tujuannya. Tapi intinya semua sama. Adanya diawali dengan perencanaan perumusan strategi. Nanti itu biasanya berupa memutuskan model visi, misi, tujuan. Kemudian yang berikutnya setelah perumusan itu ada implementasi dari perumusan strategi tersebut, ya, yaitu berupa pelaksanaannya. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, yang membedakan itu biasanya besar kecilnya dari lembaga tersebut. Ya, suatu lembaga sekolah, ya, berupa sekolah swasta, jika dia memiliki lebih dari rombongan belajar yang cukup banyak, maka biasanya memiliki komponen strategi yang lebih kompleks dibandingkan sekolah yang lebih kecil. Nah, dibandingkan dengan sekolah negeri, kecenderungannya adalah sekolah negeri memiliki model dan komponen yang lebih baku dibandingkan sekolah yayasan. Karena memang untuk sekolah negeri, anggaran dananya itu diberikan dari pemerintah, ya, sehingga untuk mengembangkan eh, mengembangkan lembaganya, ya, biasanya terdapat keterbatasan kecuali eh, dia memiliki kemampuan untuk bisa mengambil anggaran dana dari komite sekolah misalkan. Tapi kecenderungan untuk sekolah negeri adalah sama, dan perbedaan dengan yayasan itu biasanya eh, yayasan lebih cenderung fleksibel dalam pengembangan lembaganya. Nah, biasanya kalau yayasan itu, ya, misalkan seperti sekolah Al-Masum, ya, yang dimana saya berada di dalamnya, ya, pengembangan itu lebih rumit dibandingkan sekolah negeri. Kemudian campur tangan dari owner, pemilik, ya, itu juga sangat besar, ya. Maka biasanya tujuan dan visi dari lembaga tersebut disesuaikan dengan keinginan dari owner sendiri, ya. Ketika owner itu memiliki kemampuan finansial yang bagus, kemudian memiliki visioner yang luas, biasanya yayasan itu akan berkembang dengan sangat baik, seperti itu. Pertanyaan ketiga dari kelompok tiga adalah pendidikan pada hari ini mayoritas menggunakan model strategi seperti apa? Ya, kalau pendidikan kecenderungannya menggunakan manajemen berbasis sekolah, ya. Artinya
disesuaikan dengan lingkungan dan kondisi dari sekolah tersebut. Jadi kalau menggunakan model-modelnya, kecenderungan hampir sama semuanya. Biasanya kalau sudah dalam masuk lingkup sekolah, itu kita mengenal yang adanya akreditasi, di mana akreditasi itu adalah mengevaluasi hal-hal yang menjadi standar kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sekolah harus bisa terpenuhi. Nah, itu biasanya. Nah, untuk mencapai standar-standar kurikulum nasional, ya, standar pendidikan nasional, ya, 8 standar yang diharuskan terpenuhi oleh pemerintah pusat, itu pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, biasanya sekolah masing-masing ini memiliki standar yang hampir sama intinya, ya, karena 8 standar ini memang harus terpenuhi secara penuh. Yang berikutnya dari kelompok 5, nah, sama terkait dengan eh, apa komentar atau responnya terkait dengan grup catur ini belum adanya nomor halaman. Pertanyaan dari kelompok 5 yang pertama adalah bagaimana dampaknya jika kepala sekolah tidak memahami konsep manajemen strategi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini sebenarnya cukup banyak pula terjadi di lembaga pendidikan kita ya di Indonesia. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hanya untuk sekolah-sekolah negeri biasanya eh, sebelum dia menjabat sebagai kepala sekolah itu ada pelatihan manajemen ya khusus untuk kepala sekolah. Nah, biasanya itu diberikan ya ketika dia belum menjabat sebagai kepala sekolah atau pada saat dia akan direkomendasikan biasanya ada pelatihannya. Nah, yang sering bermasalah itu adalah ketika pimpinan kepala sekolah swasta ya yang biasanya diangkat oleh yayasan ya ini biasanya pengangkatannya ada yang memang memenuhi prosedur sesuai dengan profesionalismenya atau yang hanya sekedar eh, bagian dari pemilik yayasan tersebut. Nah, ini yang sering terjadinya. Baik itu sekolah madrasah ya yang berbasis pesantren mungkin misalkan atau sekolah swasta yang memang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, kalau sekolah swasta ini kecenderungannya adalah banyak diangkat eh, sesuai dari keinginan yayasan itu sendiri. Ya, walaupun tidak semua, kecuali lembaga-lembaga yang memang sudah besar, yang mereka sudah punya SOP terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin dan memiliki standar-standar dari eh, pemimpin yang akan diangkatnya. Dia seperti itu. Nah, permasalahan lebih banyak yang di kita itu adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh yayasan dan sesuai dengan keinginan yayasan. Bahkan kecenderungan bisa jadi mereka pengangkatannya berdasarkan like and dislike ya, suka atau tidak suka. Seperti itu masalah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja seorang kepemimpin itu harus memiliki keilmuan manajemen strategis yang baik. Maka solusinya adalah dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau kemudian melakukan studi banding ke sekolah lain bagaimana eh, cara memimpin ya melaksanakan sebuah kepemimpinan membawahi sebuah lembaga ya itu yang kemudian bisa dilakukan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi jika ada sekolah yang merubah visi dan misi di tengah jalan? Ya, biasanya terkait dengan visi dan misi ya suatu lembaga untuk visi itu adalah pernyataan keinginan cita-cita yang diinginkan oleh apa tujuan target jangka panjang yang diinginkan oleh sebuah lembaga dan biasanya itu 5 tahunan atau lebih dan misi itu adalah bagaimana pernyataan-pernyataan dari visi tersebut ya bagaimana melaksanakan visi tersebut diungkapkan dalam sebuah program jangka pendek yaitu berupa misi. Nah, bagaimana jika sekolah merubah visi di tengah jalan? Nah, biasanya ya kalau visi itu kecenderungan jarang kemudian dirubah di tengah jalan karena memang sifatnya itulah cita-cita jangka panjang dari suatu lembaga. Nah, mungkin yang sering terjadi adalah pelaksanaan misi, perubahan misi di tengah jalan.
Nah, ini bisa saja kemudian terjadi ketika melihat perkembangan dan situasi lingkungan yang ada. Misalkan perkembangan teknologi yang demikian cepat, ya, atau kemudian input raw siswa yang kemudian didapatkan yang memiliki kemampuan yang ternyata melebihi kemampuan dari yang diharapkan, ya, atau lain sebagainya. Nah, mungkin dari beberapa misi yang kemudian telah diprogramkan, satu dua misi mungkin bisa menyesuaikan di tengah jalan. Nah, untuk kemudian penerapan perubahan misi ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemimpin saja. Artinya juga ini merupakan harus dilakukan melalui rapat dewan, ya, atau rapat dewan guru atau rapat komponen-komponen yang memiliki pengaruh di dalam sebuah lembaga tersebut. Nah, ini kemudian bisa dilaksanakan di tengah jalan. Yang sifatnya adalah darurat seperti itu. Yang ketiga, apakah ada kendala yang dihadapi saat melakukan analisis SWOT di suatu pendidikan? Analisis SWOT itu adalah sebuah alat atau sarana untuk bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari suatu lembaga, ya, dan posisi dia di antara para pesaing yang lainnya. Nah, analisis SWOT ini pasti bisa dilakukan dimanapun, baik di perusahaan, organisasi masyarakat, maupun di lembaga pendidikan. Artinya tidak ada lembaga manapun yang tidak bisa melakukan analisis SWOT. Nah, kendalanya adalah biasanya karena ketidakinginan dari pemimpin tersebut atau orang-orang yang berada di organisasi tersebut untuk melakukan analisis SWOT itu sendiri. Karena analisis SWOT ini sangat 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 sederhana, tapi memiliki dampak yang bagi organisasi tersebut sangat baik. Ya, karena dia bisa melihat kekuatan internal dari suatu lembaga pendidikannya, kekuatannya apa saja, di mana kekuatan ini akan digunakan untuk meraih kesempatan, ya, opportunity, ya, kemudian bisa menghadapi tantangannya. Nah, sedangkan kalau dia bisa melihat kelemahannya, maka ini bisa diperbaiki untuk kemudian melihat tantangan ke depannya seperti apa. Jadi sebenarnya semua lembaga bisa melakukan. Itu untuk kelompok 5. Untuk kelompok 6, komentar dari Buk Catur lumayan cukup banyak. Yang pertama ya sama terkait dengan gambar. Kedua adalah kutipan masih belum standar Mendeley dan Zotero. Kemudian ya tentang terkait dengan penulisan, belum ada tabel matrik. Kemudian di daftar pustaka juga belum ada yang belum standar dan halamannya. Ya, itu akan menjadi masukan bagi kelompok kami untuk diperbaiki ke depannya. Nah, pertanyaan untuk kelompok 6, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan menerapkan model-model strategis yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam? Bagaimana kita mengidentifikasi dan menerapkan model-model strategi yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam? Iya. Jadi memang di dalam suatu lembaga yang paling berpengaruh itu adalah keberadaan seorang pemimpin. Seorang pemimpin atau kepala sekolah yang bisa atau memahami terkait dengan manajemen strategis, dia bisa melihat kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari lembaganya, dia bisa melihat peluang-peluang yang bisa diraih oleh lembaganya, dan dia bisa melihat ancaman atau persaingan yang dapat eh, dilalui atau dihadapi oleh lembaganya, maka dia bisa membuat suatu program pendidikan yang sifatnya adalah pengembangan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, ya, baik itu sarana prasarananya, baik itu finansialnya, atau anggota organisasi itu sendiri, baik tenaga pendidikan berupa guru atau tenaga pendidikan yang lainnya. Nah, ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemimpin. Kemudian dia bisa melihat kelemahan-kelemahan apa aja yang kemudian harus diperbaiki agar kemudian bisa mengejar, ya, harapan dan juga bisa mengatasi ancaman yang akan datang. Maka mengidentifikasi inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, untuk bisa mengembangkan lembaganya. Terutama pendidikan Islam, ya. Karena
stereotip pendidikan Islam itu di Indonesia itu cenderung tradisional dan eh, apa ya, tidak maju lah seperti itu ya. Baik output dari sekolah tersebut ya maupun dari penyelenggaraan pendidikannya. Ini yang kemudian harus harus bisa dirubah, eh, apa stereotip seperti ini, yaitu dengan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang benar-benar menggunakan manajemen yang tepat atau yang strategi. Kedua, bagaimana kita dapat mengevaluasi keberhasilan model strategi yang telah diadopsi dalam konteks pendidikan Islam. Nah, salah satu ya elemen yang tidak apa yang selalu ada dalam setiap model strategi pendidikan adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini yang kemudian kalau kita lihat dalam fakta di lapangan itu jarang dilakukan, ya. Artinya pendidikan, terutama pendidikan Islam itu berjalan saja mengalir, ya berjalan saja mengalir seperti angin. Artinya berjalan saja. Baru kemudian ketika ada kendala baru diperbaiki. Nah, seharusnya yang terjadi adalah ketika seorang pemimpin kepala sekolah membuat RKS, ya rencana anggaran sekolah atau rencana program RPS, ya rencana program sekolah RKAS, ya rencana kerja kepala sekolah, maka salah satu unsur yang kemudian penting harus ada itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting. Ya, ini bisa dilakukan di saat program itu berjalan ataupun di akhir program itu dijalankan. Artinya di akhir tahun pembelajaran. Artinya ketika evaluasi dilakukan, ya itu bisa dilihat program-program mana saja yang kemudian belum terlaksana. Apa kendalanya, apa penyebabnya. Yang kedua, program-program mana saja yang kemudian pelaksanaannya tidak efektif. Ya, kendalanya apa saja, apakah programnya harus dilanjutkan ataukah tidak. Ya, kemudian program-program mana saja yang berhasil dilaksanakan dan evaluasinya seperti apa, apakah tercapai sesuai dengan target ataukah tidak. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan evaluasi oleh seluruh elemen-elemen yang ada dalam sebuah organisasi, sehingga mereka tahu untuk kemudian diperbaiki di tahun berikutnya. Yang ketiga adalah apakah langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam pelatihan guru untuk memperkuat pemahaman mereka tentang komponen strategi dalam pendidikan Islam. Ya, langkah-langkah konkret apa yang kemudian bisa dilaksanakan ya dalam sebuah pelatihan guru ya untuk menguatkan pemahaman terkait dengan komponen strategis dalam pendidikan Islam. Ya, tentunya memahamkan dari awal ya mulai dari penjabaran visi misi ya sampai kemudian tataran pelaksanaan dan evaluasi yang kemudian harus dipahami oleh masing-masing elemen. Karena boleh jadi suatu lembaga pendidikan ya untuk menentukan visi dan misi lembaga itu saja mereka tidak dilibatkan satu, atau visi misi itu hanya dilakukan atau direncanakan oleh orang-orang tertentu atau top manager saja, dan sosialisasinya tidak sampai ke bawah, ini juga bermasalah. Nah, artinya mulai dari perumusan strategi, ya penentuan, perencanaan, misi dan visi, ini semua komponen dalam sebuah organisasi itu harus dilibatkan. Ya, kemudian bisa disosialisasikan kepada seluruh komunitas lembaga tersebut, ya, baik internal maupun eksternal, sehingga mereka tahu tujuan, visi dan misi dari lembaga tersebut terhadap masyarakat luas. Jadi ketika masyarakat ingin menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut, dia bisa melihatnya di pampang di depan sekolah. Oh, berarti misinya seperti ini. Ketika ditanyakan kepada gurunya atau wali kelasnya, apalagi mereka juga mungkin harus mengerti dan memahami bahwa visi dan misi dari sekolah ini adalah seperti ini. Nah, ini yang kemudian harus bisa dipahami oleh seluruh komponen guru ataupun elemen yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut. Karena tidak jarang terjadi ya ketika anak mungkin orang tua ingin kemudian menyekolahkan anaknya atau apa, memasukkan ke sebuah lembaga yang sifatnya mungkin pesantren, kurikulum pesantren seperti apa, kurikulum sekolah seperti apa,
tidak jarang mungkin yang ustadz di pesantren tidak mengetahui apa kurikulum di sekolah atau guru di sekolah tidak memahami kurikulum di pesantren. Ini juga hal yang sangat bermasalah karena orang internal saja sampai tidak tahu terkait dengan visi misi. Nah, ini dipertanyakan sosialisasi dari visi misi tersebut. Jadi memang sangat perlu ya. Kemudian implementasi dari program yang telah dilaksanakan ini juga harus diketahui oleh seluruh komponen ya. Target-target yang akan dilaksanakan, apa saja programnya, kapan yang dilaksanakan dan siapa penanggung jawabnya. Ini juga harus bisa dipahami oleh seluruh komponen yang ada dalam suatu organisasi terutama pendidikan Islam. Jadi eh, langkah apa yang dilakukan adalah semua, mulai dari awal perumusan sampai nanti evaluasi kemudian bisa dilaksanakan. Untuk kelompok 7 terkait dengan tata penulisan, ya ada beberapa font yang berbeda dan tidak ada nomor halaman. Ya ini akan menjadi masukan bagi kami. Dari beberapa model strategi yang dijelaskan dalam buku, metode mana yang lebih cepat dan efisien diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini? Nah, itu mungkin sudah dijawab ya tadi. Berikutnya pada materi Boston Consulting Group, ya dalam penyusunan perencanaan strategi menurut Fred David, ya diukur berdasarkan apa? Yang pertanyaan tiga dulu saja ya untuk kelompok 7. Kekuatan pemasaran dalam Porter F. Coach ya model apabila diterapkan di dunia pendidikan itu bagaimana ya? Baik, salah satu ada 5 kekuatan dalam Porter Force model. Force 5 model. Sebentar. Ya, kekuatan pemasukan apakah yang bisa dilakukan di dalam dunia pendidikan? Nah, kekuatan pemasukan yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan yaitu bisa dilakukan dalam satu adalah finansial, ya. Finansial yang dimiliki oleh yayasan pendidikan. Ya. Kalau sekolah swasta ini menjadi hal yang sangat urgen. Ya, artinya bahwa berjalannya suatu organisasi lembaga pendidikan di sekolah swasta itu tergantung dari finansial yang diberikan oleh orang tua siswa atau peserta didik. Nah, ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu, ketika suatu lembaga swasta ya, memiliki peserta didik yang baik, maksudnya dalam jumlah yang cukup banyak dan berkualitas, maka berjalan organisasi akan sangat bagus. Nah, untuk sekolah negeri, nah finansial ini bukanlah sesuatu yang eh, dipermasalahkan karena memang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Ya. Itu yang pertama terkait dengan finansial. Ya. Yang kedua, ya terkait dengan peserta didik itu sendiri. Ya. Nah, kalau di beberapa tahun yang lalu ya terkait dengan eh, kekuatan pemasukan, eh, ada perbedaan pendaftaran peserta didik. Artinya ada klasifikasi ya, secara tidak langsung ada klaster-klaster yang dilakukan oleh eh, apa pemangku kebijakan sehingga muncul ada sekolah-sekolah unggul ya klaster satu, klaster 2, klaster 3 dan lain sebagainya. Di mana ketika peserta didik yang memiliki kemampuan kecerdasan di atas rata-rata masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan tertentu, maka otomatis lembaga pendidikan itu akan apa ya menjadi sebuah kekuatan ya kekuatan kemampuan di dalam pelaksanaan pembelajarannya.
karena lebih mudah untuk diatur dan mereka tidak perlu banyak untuk kemudian dibimbing karena mereka sudah memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata dan lain sebagainya. Nah, bermasalah ketika klaster-klaster yang rendah atau mungkin sekolah-sekolah swasta yang sifatnya gurem atau sekolah-sekolah yang tidak memiliki kekuatan peserta didik, maka dia kecenderungannya adalah sulit untuk kemudian bersaing dengan sekolah-sekolah yang memiliki kekuatan peserta didik yang unggul seperti itu. Nah, namun dengan seiring berjalannya waktu kebijakan, maka ini mulai dilepaskan dari label-label ini dilepaskan dari sekolah-sekolah, sehingga lebih kecenderungan ya peserta didik ini memiliki perimbangan yang sama, sehingga kekuatan ini dimiliki oleh semua sekolah dengan tidak banyak perbedaan. Ya, untuk pertanyaan kedua mungkin dilewat dulu ya. Kita masuk ke kelompok 9. Kelompok 9 responnya terkait dengan book chapter ini adalah ya penomoran halaman juga ya. Soalnya nanti menjadi masukan bagi kami. Pertanyaan dari kelompok 9. Terdapat dua model dalam manajemen strategi, yaitu fit model dan strategic intent model. Jika diterapkan pada lembaga pendidikan, menurut kelompok dua, manakah yang lebih baik dampak implementasi dari kedua model tersebut? Jadi fit model ini ya, lebih tepat memang digunakan dalam lembaga pendidikan, ya karena terkait dengan formulasi-formulasi strategi, kemudian implementasi dan evaluasi lebih tepat di sebuah lembaga pendidikan. Kalau strategic intent model itu lebih tepat mungkin digunakan di perusahaan. Pertanyaan kedua, menurut David, manajemen strategi memiliki 3 tahapan: perumusan, implementasi, dan evaluasi. Perumusan, implementasi, dan evaluasi. Namun menurutnya model ini tidak menjamin keberhasilan. Melihat dari pernyataan tersebut, berarti terdapat kekurangan dalam menyusun tahapannya. Menurut kelompok 2, jika model diterapkan pada lembaga pendidikan, hal apa saja yang seharusnya diterapkan pada tahapan tersebut agar model strategi ini bisa mencapai keberhasilan? Ya, beberapa model strategi manajemen itu membantu sebuah lembaga atau organisasi di dalam menjalankan organisasinya. Ya, artinya dia menjadi bimbingan, menjadi acuan atau arahan bagi sebuah organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Artinya bahwa pengambilan atau mengadopsi ya tiap-tiap model strategi ini adalah tidak baku ya, karena tergantung dari besar kecilnya lembaga tersebut, besarnya tantangan yang dihadapi, itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi tersebut. Ya. Artinya walaupun mungkin dia memiliki dia mengambil manajemen strategi sendiri atau dia mengambil strategi manajemen yang sudah ada. Nah, penyesuaian di lapangan itu tergantung dari organisasi lembaga pendidikan tersebut. Ya. Bisa dikurangkan, ya, bisa ditambahkan. Ini adalah sifatnya fleksibilitas, ya. Tergantung dari kemampuan organisasi tersebut atau ya melihat dari tujuan visi yang kemudian akan dicapai. Jadi tergantung. Yang ketiga, langkah apa yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin untuk menjalankan manajemen yang strategis dan bagaimana seharusnya peran yayasan dalam membangun model strategi di madrasah. Nah ini ya terkait dengan pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, ya seperti yang tadi mungkin sudah sebagian dijelaskan, dia harus memiliki pemahaman yang luas terkait dengan manajemen, ya dia harus memiliki wawasan yang, dia harus memiliki kecerdasan ya terkait dengan apa yang dipimpinnya, langkah-langkah apa yang akan digunakannya, bagaimana kemudian memotivasi bawahannya, bagaimana dia bisa eh, menggerakkan ya komponen-komponen organisasi yang ada di bawahnya. Maka seorang pemimpin memiliki jabatan yang strategis yang harus kemudian diisi oleh orang-orang yang memang memiliki karakter pemimpin yang baik atau yang memang memiliki karakter pemimpin yang benar dengan pemahaman manajemen strategis yang dipahaminya. Bagaimana seharusnya peran yayasan dalam membangun model strategi di madrasah? Ya, biasanya ya yayasan itu adalah owner atau pemilik lembaga
pendidikan tersebut. Nah, biasanya yayasan lebih cenderung eh, berperannya dalam masalah keuangan. Ya. Tergantung sih, ya tergantung juga dari masing-masing besar kecilnya lembaga tersebut. Tapi yang sering terjadi adalah yayasan eh, banyak berkontribusi dalam masalah finansial. Maka yayasan inilah yang kemudian harusnya sebagai apa ya sebagai top manager yang bisa mengarahkan lembaganya ya sesuai dengan arah dan bimbingan. Nah, jadi hubungan terkait dengan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan owner atau yayasan sebagai pemilik lembaga tersebut ini harus sejalan dan beriringan ya. Menetapkan perumusan strategi yayasan itu harus berjalan bersama-sama sehingga ketika pemimpin membutuhkan ya pengembangan lembaga tersebut dengan anggaran yang sekian dan itu juga yayasan sudah paham bahwa target visi dan misi lembaga tersebut adalah ke arah A misalkan. Maka ketika ada anggaran yang dibutuhkan, yayasan sendiri tidak akan ada pertanyaan atau banyak masalah karena memang sama-sama sudah dibangun pemahaman yang sama terkait dengan tujuan dan target yayasan tersebut. Jadi memang harus berjalan beriringan. Nah, perlunya rapat atau penentuan visi misi bersama-sama ini adalah dalam rangka menentukan arah dan tujuan ya rencana strategik ya rencana ke depannya lembaga ini akan seperti apa. Nah, ini yang kemudian harus bisa dipahami baik oleh yayasan maupun pelaksana di lapangan yaitu kepala sekolah dan pimpinan lembaga. Baik dari kelompok 10 terkait dengan komentar penulisan, teknik penulisan, ya ada kurang rata kiri kanannya, kemudian pada gambar belum ada keterangannya, dan ada beberapa penulisan jenis huruf yang berbeda. Pertanyaan dari kelompok 10 yang pertama adalah bagaimana biasanya model strategik dirancang di suatu lembaga pendidikan dan siapakah yang merancang suatu model strategi di sekolah. Nah, model strategik dirancang di lembaga pendidikan itu meliputi satu ya yayasan, ya kedua adalah kepala sekolah atau kalau di sini ada direktur-direktur atau kepala sekolah dan juga guru dan tenaga pendidikan lain termasuk adalah tenaga administrasi, ya tata usaha, kemudian mungkin security dan juga sarana prasarana semua dilibatkan. Jadi perencanaan strategi ini melibatkan seluruh komponen sekolah. Baik mulai dari perumusan strategi itu sendiri, ya visi misi, kemudian program-program yang akan dilaksanakan, ya sosialisasi seperti apa yang akan dilaksanakan, ya bagaimana pelaksanakan dan sebagainya, itu dirancang oleh seluruh komunitas pendidikan, termasuk di dalam adalah komite sekolah atau orang tua sebagai perwakilan orang tua ya sebagai komite sekolah. Nah ini perlu karena arahan dari komite atau orang tua juga keinginan atau harapannya apa terhadap anaknya yang akan disekolahkan sekolah tersebut juga perlu menjadi masukan bagi lembaga tersebut sehingga eh, semua ya saran-saran masukan ya itu bisa kemudian ditampung dan bisa kemudian dijadikan sebuah program ya dalam lembaga tersebut arah strategi ya renstranya rencana strategi sekolah tersebut arahnya kemana. Jadi yang pertama adalah semua komponen sekolah ya kemudian melibatkan dan kemudian dirapatkan dalam sebuah rapat ya khusus di awal tahun pembelajaran sehingga pada saat memulai tahun ajaran baru itu sudah jelas visi misi yang akan dilaksanakan, program-program sudah kemudian dilaksanakan, anggaran untuk melaksanakan program tersebut sudah jelas, ya pos-posnya dari mana, kemudian bagaimana pelaksanaannya, implementasinya, dan bagaimana evaluasi yang kemudian harus dilakukan. Sehingga di akhir tahun tujuan yang telah ditetapkan di awal tahun itu bisa dievaluasi
mana program yang berjalan dan mana program yang tidak berjalan. Pertanyaan kedua, apa saja langkah strategik yang diambil oleh sekolah jika ada siswa berkebutuhan khusus, akan tapi tidak ada guru khusus yang mengenalnya dalam setiap pembelajaran? Ya, ini terkait dengan sekolah inklusif ya. Artinya sekolah inklusif itu eh, mengajukan kepada pemerintah ya kepada pemerintah daerah setempat bahwa sekolahnya bisa menerima siswa dengan berkebutuhan khusus. Ya, nanti kemudian akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, baik itu misalkan dari guru pendampingnya ya, kemudian dari pengawasan dari pihak kesehatannya dan lain sebagainya. Artinya tidak semua sekolah itu bisa menampung siswa berkebutuhan khusus. Ya, hanya sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki sarana prasarana, kemudian memiliki tenaga guru yang memiliki basic berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian ingin menjadi sekolah inklusif, maka perangkat-perangkat yang harus dipenuhi itu harus yang dibutuhkan itu harus dipenuhi terlebih dahulu dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama dari dinas pendidikan. Yang ketiga, apakah ada perbedaan model strategi yang digunakan di sekolah dinas dan di madrasah? Ya, intinya tidak ada. Ya, nanti di lapangan itu akan terjadi mungkin berbagai fiksi-fiksi ya. Artinya akan terjadi pengembangan atau bahkan pengurangan. Tapi intinya mulai strategi yang digunakan di sekolah maupun di madrasah intinya adalah sama. Untuk kelompok 11 terkait dengan teknik penulisan ya untuk istilah asing sebagai tulis miring ya kemudian isi book chapter sesuaikan dengan subtemanya. Ya ini akan menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Pertanyaan dari kelompok 11, karakteristik sekolah yang menerapkan manajemen strategi salah satunya mampu merespon isu-isu strategis. Mohon berikan penjelasan tentang contoh nyata terkait isu-isu strategis yang terjadi di sekolah. Baik, eh, kita tidak menafikan bahwa eh, eh, pendidikan atau kita sendiri yang berada di lembaga pendidikan itu bersifat dinamis. Artinya terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi kita tidak bisa mengandalkan cara mengajar kita waktu kita dulu sekolah. Kita tidak bisa mengandalkan waktu kita mungkin sekolah di daerah yang berbeda. Ini akan sangat berpengaruh terhadap eh, peserta didik yang kemudian kita ampuh di sekolah tersebut. Maka beberapa isu-isu strategis yang kemudian bisa kemudian kita antisipasi ya dengan cepat biasanya terkait dengan kemajuan teknologi ya seperti misalkan penggunaan eh, perpustakaan secara digital ya di mana mungkin anak lebih banyak bercengkerama dengan gadget ya dibandingkan dengan teman sebayanya. Nah, ini kemudian harus diantisipasi bagaimana penggunaan gadget ini kepada oleh siswa menjadi sebuah kekuatan untuk menambah kemampuan wawasan siswa itu sendiri. Kemudian terkait dengan model-model pembelajaran ya yang kemudian sangat berkembang saat ini ya bahwa beberapa profesi pekerjaan itu sudah tidak ada lagi saat ini ya kantor pos mungkin sudah tidak ada atau mungkin sudah berkurang ya kemudian beberapa perusahaan-perusahaan retail yang kemudian bangkrut yang lebih kemudian menjual secara online ini adalah sebuah isu-isu yang harus bisa kita respon dengan cepat. Artinya bahwa produk-produk output siswa nanti akan kita keluarkan, peserta didik yang akan kita luluskan harus memiliki ilmu ya terkait dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan input dengan kemampuan kelulusan siswa 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, isu-isu yang terjadi di sekolah biasanya itu adalah terkait dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, model manajemen strategi apa yang paling cocok diterapkan di sekolah? Nah, model-modelnya apa saja? Ini tergantung dari besar kecilnya sekolah dan target sekolah tersebut. Jadi bisa menggunakan model apa saja, tapi kecenderungannya adalah
itu model-model yang ada adalah sebuah arahan atau bimbingan untuk digunakan di sekolah tersebut. Nah, di lapangan boleh jadi nanti terjadi deviasi-deviasi atau menambah ataupun pengurangan. Ketiga, menurut Porter Five Force Model, salah satu kekuatan yakni persaingan dalam industri. Persaingan mengacu pada perusahaan lain dalam industri yang menghasilkan produk atau layanan serupa. Bagaimana aplikasi model ini jika diterapkan pada lembaga pendidikan? Ya, kalau kita melihat analisis SWOT, maka ini masuk kepada weakness ya atau ancaman. Ya. Ancaman berupa saingan lembaga pendidikan yang lain yang ada di lingkungannya maupun di sekitarnya. Nah, ini kemudian menjadi menjadi tantangan bagi lembaga tersebut, bagaimana cara solusi atau mengatasinya. Nah, maka persaingan ini ya atau tantangan ini ya yang terjadi dalam lembaga pendidikan eh, harus kemudian bisa diatasi dengan apa? Melihat kekuatan atau menaikkan kekuatan dan memanfaatkan kekuatan lembaga tersebut dan juga meningkatkan kelemahan yang ada dan menjadikan kekuatan itu sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persaingan ada. Ya, misalkan SMP Al-Masum ya, yang saya ada di dalamnya. Nah, melihat persaingan yang ada adalah sekolah-sekolah Islam yang lainnya atau sekolah negeri atau sekolah madrasah ya, pesantren seperti itu. Maka kita melihat kekuatan yang ada di dalam ya, kita memiliki finansial yang kuat, maka kita menginginkan karena kita ada sekolah yang menginginkan outputnya lebih Islami, maka pendidikan agama atau hafalan Quran itu diperbanyak dengan cara misalkan mendatangkan guru-guru yang memiliki kemampuan dalam masalah tersebut. Ya. Kedua adalah bagaimana kemudian menciptakan karakter yang baik dengan disiplin yang ketat yang menjadi kekuatan ya untuk bisa mengalahkan persaingan yang lain. Kemudian berikutnya adalah terakhir dari kelompok 12. Mana tadi? Kelompok 12 untuk tata penulisan mohon beberapa tabel bagan untuk kemudian bisa disederhanakan untuk bisa dipahami. Ya, ini akan menjadikan masukan bagi saya. Ya, ini pertanyaan terakhir dari kelompok 12. Untuk lingkungan pesantren, model strategi apa yang lebih cepat diaplikasikan? Nah, ini juga sama intinya bahwa teori-teori yang dilaksanakan itu adalah teori yang sifatnya umum, ya. Sebuah organisasi, perusahaan yang bisa diterapkan di mana saja. Hanya intinya, ya, bahwa model-model itu bisa diterapkan jika bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan pesantren tersebut di mana dia berada. Maka perlunya yang pertama itu pengamatan lingkungan ini sangat diperlukan untuk melihat menganalisis ya kekuatan kelemahan baik internal maupun eksternal dari lembaga tersebut. Jadi bisa apa saja. Kedua, kenapa banyak jika tidak dikatakan selalu dalam penulisan naskah mengutip teori-teori barat? Kenapa atau bahkan jika tidak dikatakan selalu penulisan naskah mengutip teori-teori barat? Nah, kenapa gitu ya? Ya, eh, biasanya apa istilahnya? Budaya literasi, budaya penelitian, ya, budaya riset itu lebih banyak memang muncul di negara-negara barat, ya, dibandingkan di negara-negara timur ya seperti Indonesia. Sehingga eh, yang biasanya dari sebuah riset atau penelitian itu akan menghasilkan sebuah teori-teori dan akan menghasilkan sebuah asumsi-asumsi ya teori-teori yang kemudian eh, dibukukan atau diliterasikan oleh oleh peneliti tersebut. Nah, ini lebih banyak dilakukan di negara-negara barat dan tidak banyak dilakukan di negara-negara timur ya, baik termasuk mungkin
orang Arab, orang Timur, ya. Nah, mungkin tidak banyak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi kemajuan saat ini yang terjadi adalah di negara-negara barat, ya. Kemajuan teknologi ilmu pengetahuan itu banyak terjadi di negara-negara barat, sehingga mereka menjadi sebuah apa ya, kiblat pengetahuan saat ini, ya, terkait dengan pengetahuan dan ilmu, ya, baik teknologi maupun ilmu pengetahuan. Itu mungkin yang jadi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di negara barat itu menjadi acuan untuk negara-negara berkembang, di mana negara-negara berkembang biasanya ada di negara-negara timur atau Afrika. Ketiga, apabila sarpas atau fasilitas sekolah madrasah tidak sesuai dengan pencapaian visi misi, strategi apa yang harus dilakukan? Nah, eh, sarpras atau fasilitas itu biasanya masuk ke dalam sebuah lingkungan internal, ya. Bisa nanti kalau dianalisis SWOT bisa masuk menjadi kekuatan atau kelemahan. Nah, di mana nanti posisinya itu harus ada pengamatan lingkungan. Kalau kemudian posisi sarpras fasilitas sekolah masuk ke dalam kekuatan, maka ini akan menjadi eh, kekuatan untuk bisa meraih harapan dan menekan tantangan. Artinya mungkin yang sekolah atau merasa memiliki sarana fasilitas yang baik itu bisa menjadi kekuatan. Tapi kalau hasil analisis fasilitas ini masuk ke dalam kolom kelemahan, artinya memang masih banyak yang perlu diperbaiki, artinya dia memiliki kelemahan, maka ini yang kemudian harus diperbaiki. Artinya ketika membuat visi misi ini menjadi salah satu program yang masuk untuk diperbaiki. Jangan sampai Sarpras masuk kelemahan, tapi di visi misi dia menjadi kekuatan. Nah, ini yang kemudian eh, tidak meet ya, tidak match ya, tidak match antara pengamatan dengan visi yang dibentuk. Nah, lalu kalau dia menjadi kelemahan, maka ini yang kemudian harus dipenuhi. Bagaimana caranya? Ya, kalau berarti dia yayasan, maka harus ada input finansial dari mana kemudian harus dipenuhi. Apakah kemudian harus melakukan donatur, ya, dan lain sebagainya. Kalau dia sekolah negeri, maka dia harus mengajukan beberapa pengajuan mungkin kepada pemerintah daerah tersebut. Jadi memang pengamatan di awal lah yang kemudian sangat penting, meletakkan eh, lingkungan internal itu sebagai kekuatan atau kelemahan. Kalau menjadi kekuatan, dia bisa dipromosikan. Kalau dia menjadi kelemahan, maka ini yang harus diperbaiki seperti itu. Baik, itu jawaban dari beberapa kelompok, dari semua kelompok ya yang sudah masuk ke saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan, karena tentu saja ya saya juga sangat jauh dari sempurna, bahkan mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak tepat, ya, atau bahkan dari Makal sendiri terkait dengan model maupun komponen yang mungkin tidak tepat, karena saya baca-baca buku tidak ada sebenarnya yang spesifik modelnya seperti ini atau modelnya seperti ini, karena rata-rata ada yang mendefinisikannya atau dengan istilahnya sebagai keunggulan kompetitif, tapi masuk ke model, atau misalkan masuk ke dalam konsep perencanaan tapi dia model. Jadi saya sendiri kadang kita baca buku jadi bingung nih sebenarnya dia masuk yang mana seperti itu. Ya. Terus terang karena saya sendiri bukan dari basic manajemen seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan yang punya basic manajemen ya mungkin bisa mengarahkan mungkin lebih tepat. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Dadang ya. Ini namanya Leni, ini siapa? Anak apa siapa? Maaf Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Dadang yang sudah memaparkan termasuk juga jawaban terhadap pertanyaan dari teman-teman. Saya pikir ini sudah eh, panjang dan kali lebar ya. Tinggal teman-teman nanti silakan melakukan diskusi. Cuma karena waktunya juga sekarang sudah terbatas, jadi saya pikir saya coba waktu ini akan saya manfaatkan untuk paparan sedikit melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Dadang. Pertama, mungkin ya, mungkin masih sedikit sekali
referensi-referensi yang terkait dengan manajemen strategik untuk sekolah. Itu harus diakui, Pak. Jadi bagaimana membawa konsep manajemen strategik yang awalnya ada pada perusahaan atau industri untuk di lembaga pendidikan. Sekali lagi, tidak semua konsep itu bisa 100% diterapkan. Karena memang ada beberapa komponen yang berbeda antara perusahaan dengan sekolah atau lembaga pendidikan. Tapi saya mengutip saja, ada salah satu buku, nanti akan saya masukkan ke Google Drive yang kemarin linknya sudah saya kirim pada Anda, yang ditulis terkait dengan manajemen strategik for school oleh Brian Fiedler. Saya sudah kirim itu belum di grup ya, di linknya. Kalau belum nanti saya kirim. Saya takut lupa. Ini bukunya, Strategic Management for School Development. Manajemen strategik untuk pengembangan sekolah. Oke. Bagaimana membawa sekolah itu menjadi leading, menjadi terkemuka. Leading your school's improvement strategy. Oke. Nah, apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Dadang, betul Pak, bahwa setiap penulis itu selalu membawa hasil risetnya masing-masing. Untuk kemudian disebut loh bahwa ini adalah model. Jadi sebetulnya kalau kita mau tanya model mana yang tepat, sebetulnya Anda mau merujuk pada siapa yang nulis bukunya. Itu aja Pak sebenarnya. Jadi biar biar lebih clear ya persoalannya di situ. Nah, saya membaca ini buku bagus untuk Bapak Ibu jadikan referensi nanti kalau menulis artikel, Pak. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak tidak apa ya, tidak alergi kalau misalkan tugasnya dalam bentuk artikel. Kenapa? Karena di kelas lain saya nggak tahu ya, ada mahasiswa yang sampai ngomong, Pak, saya mewakili teman-teman katanya nggak mau tugas nih. Saya bilang kalau Anda nggak mau tugas ya udah, Anda salah kelas, saya bilang. Kelas Anda bukan di kelas ini, mungkin Anda harus ngambil tempat lain. Kalau kelas ini memang kelasnya memang harus Anda bisa gitu. Karena setiap tugas yang diberikan dosen itu pada hakikatnya adalah bagaimana meningkatkan achievement, meningkatkan power power dalam diri Anda untuk keluar, bukan untuk dikeluhkan gitu. Itu problem yang sebetulnya bisa bisa kita diskusikan ya. Oke, Bapak Ibu lihat sini di di daftar isinya saja ini sudah masuk ke ranah-ranah ini, Pak. Introduction, strategi, leadership dan strategi, kemudian working together development. Kemudian ada satu yang menurut saya ini cocok dengan tadi yang disampaikan Pak Dadang. A strategic planning model for school. Ini Pak. Jadi ada sebuah perencanaan strategik, model perencanaan strategik untuk sekolah. Jadi khusus untuk sekolah itu udah ngomongin sekolah, Pak. Ya. Bapak Ibu, suatu saat jika Anda tertarik untuk mengkaji manajemen strategik pada tesis Anda, saya yakinkan ini bisa digunakan Pak referensi-referensi ini. Ya. Jadi jangan saya melihat judul-judul tesis mahasiswa MPI itu relatif template gitu gitu ta. Jadi nggak asik buat saya tuh ya. Yang harusnya dikaji itu model contoh nih. Tadi Pak Dadang di mana Almasum Pak ya? Iya, ya, Pak. Yang pertanyaan saya kan sederhana Pak sebagai orang luar yang tahu Almasum sejak lama gitu. Apa yang membuat Almasum sampai hari ini bisa bertahan bahkan bisa berkembang? Itu Pak. Apa yang kemudian eh, ya kalau bahasa saya sih apa formula yang dilakukan? Saya yakin bukan tanpa konflik itu, bukan tanpa masalah di sana. Tapi kenapa bisa bertahan? Contohnya begitu. Atau eh, kalau Anda tahu Al-Azhar yang terkenal lah, Indonesia itu terkenal. Al-Azhar itu selalu menjadikan bagian dari model sekolah dengan high finansial, Pak. Dengan tingginya biaya gitu. Tapi kenapa juga banyak yang mau dan mereka menyiapkan itu, ya. Kemudian juga kalau eh, di Bandung mungkin ada Assalam, ya. Contoh beberapa contoh yang saya tahu saja. Artinya di sini pasti ada sesuatu yang mereka kerjakan, ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga bisa bertahan sampai seperti itu. Nah,
tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang dari kelompok 2, ada yang menarik Pak. Di sini saya mengutip dari yang disampaikan oleh Brian tadi. Di sini dia menyebutkan ada istilah, ini Pak, ini nih, bahwa studi tentang perencanaan strategik dalam organisasi komersial itu telah banyak ditunjukkan Pak. Bagaimana proses itu kemudian complicated, yang sudah di set up menjadi planning dan diimplementasikan. Nah ini nih, it is a much more interactive and interactive process that description would suggest. However, nah ini bagaimana mereka rata-rata dalam dunia dunia apa organisasi komersial itu kemudian menerapkan ini Pak. Ada value-nya dalam hal apa? Mengkonseptualisasi dalam proses, menyiapkan sebuah overview dari langkah-langkah proses yang lengkap, kemudian keeping track of progress, tetap pada jalan kemajuan gitu ya. Kemudian communicating with others, melakukan komunikasi dengan yang lain. Nah, ini jadi model itu dibangun karena ada nilai, Pak. Oke. Jadi nilai inilah yang kemudian membentuk karakteristik dari model yang mereka kerjakan. Tentu nanti Pak Dadang atau yang lainnya juga akan melihat bahwa satu model itu pasti ada penekanan pada nilai-nilai tertentu. Sehingga nanti orang akan cenderung melihat ini manajemen strategiknya lebih humanis. Oh, ini manajemen strategiknya lebih otoritatif contoh. Atau yang lain-lain. Nah, ketika berbicara tentang strategik dan perencanaan strategik dan pengembangan pengembangan sekolah, rencana pengembangan sekolah, di sini ada beberapa riset yang sudah banyak dilakukan, Pak. Di sini disebutkan riset di Inggris dan di Wales. Jadi Inggris dan di Wales bahwa ketika menggunakan model pengembangan strategik, mereka ternyata mengalami increasing, Pak. Peningkatan, peningkatan. Peningkatan dalam hal apa? Pertama dalam proses, kedua dalam hasil. Ini. Kemudian penjelasan yang lain, nah ini Pak. Bahwa model manajemen strategik itu memiliki tiga tahapan konseptual, kemudian 3 tahapan aksi. Nah, itu. Ini kalau dalam bukunya si Brian dia sebutkan seperti itu, Pak. Seperti apa konseptual, langkah-langkah konseptualnya nanti dibahas di bab 2 katanya. Ada strategic analysis, ada strategic choice, ada strategic implementation. Pada prinsipnya ketika ngomongin masalah strategik itu pasti ngomongin analisis dulu, lalu pilihan-pilihan yang strategis, lalu implementasi strategi. Di sini ada penjelasannya, Pak. Tidak usah saya bacakan lah, nanti saya kirimkan Anda baca sendiri nanti. Dan ini bisa kita kutip menjadi bagian dari eh, apa ya? Kalau bahasa saya sih referensi utama untuk penjelasan apa yang akan kita lakukan. Kemudian aksinya, langkah-langkah aksinya, langkah-langkah tindakannya adalah deciding how to plan, deciding how to choose, deciding how to plan and implement. Mengambil keputusan bagaimana untuk merencanakan, deciding memutuskan bagaimana untuk memilih, bagaimana memutuskan untuk bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan. Ini tahapan-tahapan yang ada dalam action steps. Saya pikir tahapan ini perlu. Nah, kalau di buku ini kemudian dijelaskan ada gambar juga, Pak. Sehingga nanti orang kemudian bisa melihat bagaimana tampilan ini harus dilakukan. Gitu. Ini menarik lah. Kajian-kajian buku-buku begini menarik. Jadi Bapak Ibu, Anda saya coba arahkan pandangan kita semua di mata kuliah ini untuk lebih banyak kajian yang sifatnya teoritis, tapi nanti kita lihat dampak praktisnya ketika dilakukan apa. Jangan-jangan di lembaga pendidikan kita itu ada yang sudah mengerjakan tahapan manajemen strategik, tapi karena mereka tidak ngeh itu tuh manajemen strategik, akhirnya dianggap itu mah tahapan yang kita lakukan aja Pak, biasa aja contoh. Jangan-jangan kita itu banyak seperti itu. Keberhasilan itu ada karena mereka melakukan saja tanpa menjadikan itu menjadi teori-teori yang baik contoh. Dalam beberapa dalam beberapa referensi Bapak Ibu
Bapak Ibu bisa lihat di sini, beberapa riset dilakukan juga oleh orang lain, kemudian Anda tinggal masuk saja ke Google Scholar, Bapak Ibu, tulis implementasi manajemen strategik di madrasah. Nanti banyak sekali artikel yang bisa dibaca oleh Anda, termasuk juga tesis, yang ini bisa menjadi wawasan kita, Pak. Menambah. Jadi artikel Anda akan kuat lagi kalau misalkan ditambah dengan riset-riset yang ditulis oleh para penulis. Di sini ada tuh penerapan manajemen strategik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada lagi di sini implementasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SD. SD juga di riset, Pak. Kalau ditanya apa mungkin lembaga-lembaga pendidikan seperti SD dan madrasah menerapkan strategi strategik? Boleh jadi, Pak, kita sebagai penelitinya mencoba mentreatment mereka melakukan itu. Kan bisa begitu, Pak, kalau riset itu. Artinya kita mencoba mereka mengeksperimenkan apa yang harusnya mereka yang tidak biasa kerjakan, tapi kita lakukan. Pak, saya sarankan Bapak menggunakan hal ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kan bisa begitu, Pak. Ya. Ada lagi riset lain, Pak. Ini judulnya manajemen strategik pada supervisi pendidikan sebagai bidang garapan manajemen pendidikan. Ini juga ada dalam beberapa tulisan apa dalam bahasan UTS kita kemarin itu terkait dengan IASP ya, dengan menggunakan model-model bagian-bagiannya saja. Saya belum ngobrol dengan Anda nih, sudah sejauh mana Anda mempersiapkan untuk UTS. Termasuk untuk UAS, Bapak Ibu, saya berharap Anda tinggal, nah ini bisa saya lupa nih, tinggal Anda bagaimana ketika ini dalam konteksnya dia ISP, nanti Anda arahkan ke menggunakan manajemen strategik. Itu aja sih sebetulnya. Ya. Nanti judul-judulnya Bapak Ibu bisa lihat di contoh-contoh yang saya perlihatkan ini. Tuh, seperti ini kan tentang supervisi pendidikan, Pak, tapi pakai manajemen strategik, contohnya begitu. Ya. Kemudian ada lagi ini sama meningkatkan mutu pendidikan, kemudian peningkatan mutu pendidikan melalui strategi implementasi manajemen berbasis madrasah, intinya begitu. Coba Anda lihat dulu tulisan orang, nanti Anda lakukan modifikasi kira-kira nanti seperti apa hasilnya. Lalu ada di sini peningkatan mutu lembaga pendidikan dasar melalui penerapan manajemen strategi, contohnya begitu. Coba kayaknya kalau Anda lihat kayaknya judulnya biasa-biasa aja deh. Tapi coba lihat isinya, Pak. Apa masih biasa-biasa gitu? Kalau Anda masih bilang, ah biasa-biasa aja isinya gitu, berarti Anda sebenarnya bisa bikin yang gituan. Ya. Kalau misal Anda bilang biasa-biasa aja tapi pas dilihat Anda juga nggak beres nulisnya, berarti memang bisanya membuli saja tapi tidak bisa membuat sendiri gitu ya. Ada lagi nih, Pak. Pengaruh manajemen strategik terhadap mutu pendidikan pada program unggulan full day school di madrasah. Nah ini. Nah, saya sudah buat, Pak, list ya, list nama-nama jurnal untuk target Anda dari yang cinta sampai yang tidak bercinta nih, Pak. Dari yang berbayar sampai dengan free, tapi saya tuliskan dulu yang bercinta saja dulu. Nih, Pak. Untuk PAI ataupun juga MPI atau PAI dan MPI bisa. Ah, ini. Kalau untuk PA MPI saya sudah kalau yang Sinta ini Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2. Saya belum nyari lagi yang lain tapi nanti kalau sudah ada nanti saya kasih tahu, Pak. Ini nanti tinggal Anda pilih saja mana yang mau jurnal target Anda. Atau nanti saya pilihkan Anda mau kemana saja. Tuh, Pak. Banyak. Ini saya bilang yang gratisan, Pak. Jadi kalau yang gratisan aja saya kasih Anda masih nggak mau, kan terlalu, Pak. Tinggal berarti nulisnya doang sih sebenarnya bagian gitu. Ya. Padahal tidak ada biaya yang bisa dikeluarkan lagi. Tuh. Yang Sinta 5 free. Yang Sinta 4 free semua juga. So saya sedang list, saya sedang kumpulkan gitu. Nanti kalau sudah mungkin beres lebaran lah saya kirim nanti. Biar Anda bisa searching-searching, Pak. Seperti halnya nih contoh di sini, Pak, eh, saya pengen tahu kayak begini terus gimana coba. Ini kan tidak ada sintanya, Pak. Berarti masih relatif masih longgar-longgar lah kalau yang belum bersinta. Tapi kalau Sinta itu sudah cukup ketat ya, sudah cukup ketat. Oke, Pak Dadang sebagai kelompok 2 terima kasih dan juga teman-teman yang lain sudah berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi saya pikir dengan menunjukkan adanya pertanyaan di awal itu kan berarti kita sudah mencoba untuk
memaksa semua berpartisipasi walaupun dalam bentuk tulisan, dan memaksa juga si presenter untuk mikir dan memberikan jawaban. Saya pikir ini satu langkah baik untuk walaupun mungkin waktunya jadi lebih panjang, tapi nggak apa-apa. Diskusinya yang penting semua selesaikan dulu deh. Apa yang kemudian ditanggapi itu. Makanya mungkin kepada PJ saya minta ke teman-teman yang lain ketika memberikan catatan-catatan kepada kepada presenter itu mungkin 2-3 hari sebelumnya deh, biar presenternya siap-siap memberikan jawaban gitu. Dan jawabannya juga jadi nanti bisa dalam bentuk slide juga. Jadi saya pengen seperti tadi Pak Dadang tuh, soalnya ditampilkan, pertanyaannya ditampilkan, pernyataannya ditampilkan, pertanyaan ditampilkan dari kelompok-kelompok, lalu dipaparkan berdasarkan pemahaman dari referensi yang sudah dibaca. Saya pikir itu langkah baik, dan mudah-mudahan kelompok 3 dan seterusnya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Oke, saya pikir sementara itu pertanyaan dan lain-lain mungkin boleh minggu depan. Saya minta mungkin kalau minggu depan masih libur apa? Masih libur. Masih masuk atau sudah libur sih? Kita libur kayaknya, Pak. Udah libur, Pak. Udah ada edaran. Masuknya tanggal 19. Oh, jadi minggu depan udah libur gitu. Ya. Oh, iya. Oke, sok. Pokoknya kalau begitu mungkin kalau boleh saya sarankan, mumpung jaraknya masih jauh untuk UTS, dari mulai sekarang disiapkan saja dulu perencanaannya. Nanti setelah UTS Anda ke lapangan, cari data dan lain-lain. Dan saya minta nanti kita ada forum khusus untuk tanya jawab dan berdiskusi terkait tugas-tugas ini. Mungkin nanti setelah Lebaran dah. Sekarang mah fokus aja dulu puasa, fokus aja dulu Lebaran, ya. Oke, terima kasih. Saya akan rekam video ini dan sudah direkam ya, nanti akan saya upload di YouTube. Beberapa dari Anda mungkin kalau ada yang memerlukan nanti bisa melihat lebih lanjut. Oke, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.